السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحي القيوم من أرسل إلينا عبده النبي المصطفى سيد المعصوم بأنوار الحياة الطيبة التي يرتقى بها شريف المرتبة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي خاطبتنا في شأنه وقلت يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وعلى آله وصحبه ومن صار في دربه من كل صادق مخلص، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan segenap habaib wa syara'ib berriyah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap asatid, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Limpahan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita pada perkumpulan yang mulia, pada perkumpulan yang insya-Allah penuh dengan keberkahan serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpulnya kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sabdanya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan alhamdulillah kita dipertemukan Allah dengan satu tujuan yang sama, untuk memperingati sebuah peristiwa agung, sebuah peristiwa terluhur di sepanjang usia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan pada saat ini adalah merupakan bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berkumpul di tempat ini bersama-sama, kita menyebut nama Allah, memuji nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, di setiap kita membacakan salawat terhadap Nabi Muhammad, maka pada saat itu kita menyebutkan dua nama yang agung. Yang pertama kita menyebut nama Allah, dan yang kedua kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di setiap tempat di mana saja disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu menjadi tempat turunnya limpahan keberkahan serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini guyuran rahmat Allah sedang menaungi kita semuanya. Pada saat ini pula para malaikat rahmat sedang berhadir di tengah-tengah kita. Pada saat ini pula Allah Subhanahu wa taala sedang membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Di dalam sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma qa'ada qaumun
يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan, tidaklah suatu kaum duduk untuk menyebut nama Allah, melainkan malaikat mengerumuni mereka. Mereka diselimuti rahmat, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita. Kita berkumpul di tempat ini bersama-sama menyebut nama Allah. Maka Allah membanggakan setiap kita yang berhadir di tempat ini di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Di dalam hadis yang panjang, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita. Beliau mengatakan yang awal hadisnya berbunyi, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula yatatabba'una majalis al-dhikr fa idza wajadu majlisan fihi dhikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim hatta yamtali'u ma bainahum wa bain as-sama'i ad-dunya ila akhir al-hadits. Di dalam hadis yang panjang ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang khusus yang mana mereka ditugaskan untuk berkeliling di muka bumi ini. Tugasnya mereka bukan hanya berkeliling, akan tetapi mereka mencari tempat-tempat atau majelis-majelis yang mana di dalamnya terdapat sebutan nama Allah. Ketika mereka menemukan tempat yang mana di dalamnya terdapat orang-orang yang menyebut nama Allah, mereka pun hampir singgah di situ. Mereka saling mengundang satu sama lainnya. Hai malaikat yang ada di timur, di barat, di utara, di selatan, semuanya ngumpul di sini. Semuanya kumpul di kampung Kumam, kan? Semuanya kumpul di sini. Ayo di Kumam ini ada orang sedang berzikir. Dan mereka pun turun ke tempat tersebut, berkumpul, duduk di sekitar orang-orang yang berzikir tersebut. Lalu mereka membentangkan sayapnya meliputi orang-orang yang sedang berzikir, yang sedang menyebut nama Allah tersebut, sampai-sampai mereka memenuhi jarak antara orang-orang yang duduk itu, orang-orang yang kumpul di majelis itu, hingga memenuhi langit dunia. Ketika orang-orang yang ada di majelis tersebut, orang-orang yang ada di tempat yang mana padanya disebut nama Allah itu beranjak dari tempatnya, maka malaikat pun juga beranjak pergi. Mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika mereka berada di sisi Allah, Allah pun bertanya kepada mereka. Sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui. Tidak butuh lagi Allah bertanya kepada para malaikat, karena Allah lebih mengetahui daripada para malaikat. Akan tetapi hikmahnya, kenapa Allah masih bertanya kepada para malaikat? Hikmahnya adalah Allah ingin memberitahu bagaimana kemuliaan, bagaimana keutamaan orang-orang yang duduk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, min aina ji'tum? Dari mana kalian datang wahai para malaikat? Dijawab oleh para malaikat, ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ard. Kami datang dari sisi hamba-hambamu yang ada di muka bumi. Lalu kemudian mereka para malaikat mengatakan, mereka yang kumpul di muka bumi itu yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yastaghfirunak wa yas'alunak. Mereka yang kami temukan di muka bumi itu sedang menyucikanmu ya Allah dengan mengucapkan kalimat tasbih. Mereka mengagungkanmu dengan mengucap kalimat takbir. Mereka membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Mereka memohon ampun dengan mengucap kalimat istighfar. Dan mereka berdoa memohon kepadamu ya Allah.
Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tersebut, apa yang mereka pinta wahai malaikat? Dijawab oleh para malaikat, ya Allah, mereka hamba-hambamu meminta surgamu. Lalu kemudian Allah kembali bertanya kepada para malaikat, pernahkah mereka melihat surgaku wahai para malaikat? Tidak. Tidak pernah ya Allah, mereka tidak pernah melihat surgamu. Lalu bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat surgaku, kata Allah? Tentu saja, kalau setiap hamba-hamba Allah diperlihatkan bagaimana surganya Allah, bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang terdapat di dalam surganya Allah, tentu saja mereka akan tambah rajin lagi ibadahnya, akan tambah rajin lagi baca zikirnya, akan tambah rajin lagi istighfarnya, meminta ampun kepada Allah agar mereka banyak dapat pahala, dan sehingganya mereka bisa masuk ke dalam surga dengan berkah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat kembali berkata kepada Allah, ya Allah, mereka hamba-hambamu yang kumpul di majelis menyebut namamu itu meminta perlindungan kepadamu. Lalu Allah bertanya, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku wahai para malaikat? Mereka meminta perlindungan agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, pernahkah mereka melihat neraka aku wahai para malaikat? Tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka-Mu. Bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat neraka-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau setiap kita, setiap hamba Allah diperlihatkan bagaimana dahsyatnya siksa di dalam api neraka, bagaimana mengerikannya di dalam api neraka, pastinya mereka akan selalu takut. Tidak akan ada lagi yang berani berbuat maksiat di muka bumi ini. Tidak akan ada lagi yang tidak akan ada lagi yang berani berbuat zalim di muka bumi ini kalau seandainya mereka pernah melihat neraka ya Allah. Dan kemudian ini para malaikat kembali berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka meminta ampunan-Mu ya Allah. Mereka yang kumpul di majelis di tempat itu juga meminta ampunan-Mu ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru. Allah mengatakan kepada para malaikat, ya malaikat, sungguh aku telah mengampuni mereka dan aku berikan apa yang mereka pinta, dan aku beri perlindungan mereka dari apa-apa mereka meminta yang mereka pinta perlindungan kepadaku. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang kumpul di majelis, yang mana di majelis tersebut dia menyebut nama Allah. Dan semoga kita ini termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali para malaikat ini masih saja ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, ya Allah, di dalam perkumpulan tersebut terdapat satu orang pendosa yang mana karena kebetulan dia lewat depan tempat orang berzikir lalu dia mampir di situ. Artinya dia tidak betul-betul dari awal niatnya ingin hadir di tempat untuk berzikir, tidak. Tapi karena hanya kebetulan lewat saja, atau mungkin karena ada hajatnya saja, mungkin di majelisnya menyediakan makanan misalnya. Ini orang hadir ke majelis karena tujuannya buat makan saja, tidak betul-betul menghadiri majelis untuk menyebut nama Allah, tidak betul-betul hadir ke majelis untuk memuji nama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena ada hajatnya saja, bagaimana ini kata para malaikat? Kemudian apa kata Allah? Walahu ghafartu. Dia pun juga mendapatkan ampunanku. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka kata Allah yang dimaksud di sini adalah al-dzakirin. Mereka orang-orang yang menyebut nama Allah tersebut adalah suatu kaum yang mana tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Artinya karena keberkahan duduk bersama orang-orang saleh,
duduk kumpul bersama orang-orang yang suka menyebut nama Allah, yang suka membasahi lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang pendosa pun juga mendapatkan ampunan dari Allah karena sebab keberkahan orang-orang yang suka berzikir tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan kemantapan di dalam hati kita untuk selalu ingin menghadiri tempat-tempat kebaikan, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis salawat. Oleh karena itu, bagi kita setiap orang yang mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak sepantasnya kita menyia-nyiakan tempat-tempat kebaikan, majlis zikir, majlis ta'lim, majlis salawat. Setiap ada tempat-tempat seperti itu, maka hendaknya kita hadiri. Karena sungguh ketahuilah, tidaklah kita berkumpul di tempat ini karena atas kemauan kita sendiri, tidak. Akan tetapi berkumpulnya kita di sini karena kekuasaan dan kehendak dari Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati kita, meringankan langkah-langkah kaki kita sehingga kita dapat berhadir di tempat ini. Sungguh begitu banyak orang yang di luar sana yang pada saat ini masih belum tergerak hatinya untuk mau berkumpul di majelis kebaikan. Dan alhamdulillah, ini adalah nikmat karunia yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Semoga keinginan kita untuk selalu berbuat kebaikan ini dimantapkan oleh Allah di dalam hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih berkenan memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan pada saat ini adalah Allah masih memberikan umur kepada kita, sehingganya Allah pertemukan kita dengan satu bulan yang mulia. Salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Rajab. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Sebagaimana di dalam ketetapan Allah ketika Ia ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada terdapat 4 bulan haram. Haram di sini maksudnya bukan haram seperti minum minuman keras atau makan babi, haram, bukan seperti itu. Yang dimaksud haram di sini adalah yang disucikan, yang diagungkan. 4 bulan yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri di dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita bahwa terdapat 12 bulan di dalam 1 tahun, dan di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang sangat mulia, yang mana 4 bulan itu adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah,